Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Naam, qala an-Nawawi rahimahullah, masih dalam penyebutan as-samarah, hasil yang akan didapatkan ketika talib sudah sampai dalam taraf memiliki ahliyah. Kata beliau, hendaknya dia menulis, ya, mencatat, merangkum dan seterusnya, ya, dengan apa? Menggunakan ibarat yang jelas, menjelaskan muskilat, lafaz-lafaz yang muskil, dan menjauhi lafaz-lafaz yang rakik, yang asing, yang aneh, yang jarang digunakan, ya, dan menjauhi dalil-dalil yang wahiyah, yang lemah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, mustau'iban mu'dhama ahkami dzalikal fan ghaira mukhillin bi syai'in min usulihi munabbihan 'alal qawaid. Hendaknya karya tulis yang dia tulis dalam suatu disiplin ilmu itu mencakup sebagian besar hukum dari disiplin ilmu itu, ya. Tentunya di sini tergantung, ya. Kalau bukunya buku dasar, betul-betul matan ringkas dan dasar, ya tentunya masail yang disebutkan di dalamnya tidak mungkin banyak, ya. Tapi setidaknya kata beliau, ummahatul abwab atau ummahat, ya, bab-bab penting sebagian besarnya sudah disinggung, walaupun cuma diisyaratkan. Ini kalau di tingkat dasar. Kalau tingkat matan yang lebih tebal lagi, ya tentunya bertambah lagi masailnya. Ghaira mukhillin bi syai'in min usulihi. Jangan sampai dia tidak menyebutkan satu perkara usul dalam ilmu itu. Misalnya kayak tajwid. Kalau ada orang mengarang buku tajwid dan tidak menyebutkan misalnya masalah ikhfa, ini mukhillun bil asal. Ikhfa itu usul dalam tajwid, poin-poin induk dalam tajwid. Jelas sampai sini? Ya, tapi kayak tadi penulis rahimahullah tidak menyebutkan idgham yang mukhtalafun fihi, iya kan? Ya, taib, tidak ada masalah, itu di kitab lanjutan tidak apa-apa. Tapi usulnya yang muttafaq beliau sudah sebutkan. Maka kalau menulis dasar jangan juga mau disebutkan semuanya sampai sekecil-kecilnya, ya. Nanti kepanjangan. Sementara ini untuk dasar. Dasar itu ringkas. Maka pilih abwab, ummahatul abwab, induk-induk bab dulu, kemudian ambil yang paling pentingnya saja. 6. Munabbihan 'alal qawaid, dengan tetap mengingatkan kepada pembaca akan kaidah-kaidah yang penting dalam ilmu itu. Wa bidzalika tadhharu lahul haqa'iq wa tankashiful mushkilat wa yattali'u 'alal ghawamid wa hillul mu'dalat. Dengan demikian, kalau begitu caranya menulis, maka akan nampak berbagai macam haqa'iq, ya, hal-hal yang yakni akan nampak bagaimana sebenarnya masalah itu yang sebenarnya, ya. Karena betapa banyak orang yang membaca buku, atau ada sebagian orang yang menulis buku berpanjang lebar tapi tidak mengungkap apa sebenarnya inti permasalahannya, apa sebenarnya hakikat dari hal ini. Jadi kadang orang misalnya dalam buku, dalam penjelasan saja, misalnya ingin menjelaskan masalah tentang definisi tohara misalnya, atau definisi basmalah, menjelaskan basmalah, mensyarah basmalah, muter-muter dijelaskan basmalah, ya, i'rabnya ini, ya, ba-nya ini, isim i'rabnya ini, ya, Allahi ar-Rahmanir Rahim, muter-muter. Tapi apa sih yang dimaksud dengan basmalah? Apa yang diinginkan penulis? Kenapa membuka kitab dengan basmalah? Apa hakikat dari basmalah? Enggak dibahas. Ini namanya mukhil. Karena orang ketika membaca basmalah dia mau tahu ini apa gunanya basmalah di sini, untuk apa ada di sini. Ya, masalah i'rabnya apa dan semacamnya itu nanti di tingkat lanjutan. Maksudnya i'rab detailnya ya dibahas satu persatu nanti. Ya, mereka nggak butuhkan itu kecuali kalau pembahasannya ilmu nahwu, mungkin disinggung dikit-dikit. Ya, maka seorang yang berilmu
orang yang pandai dalam menulis atau menyampaikan bukan masalah dia menyampaikan semua yang dia tahu, bukan itu. Tapi orang yang mahir dalam menulis atau berbicara adalah dia tahu mana yang mau disampaikan dan mana yang tidak perlu disampaikan. Nah, itu yang sulit di situ. Kalau menyampaikan semua yang ditahu, semua orang bisa. Yang penting dia tahu, dia sampaikan semuanya. Tapi bagaimana dia tidak menyampaikan apa yang dia tahu karena menganggap belum saatnya ditahu. Nah, ini yang penting. Jelas sampai sini? Nah, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan rabbaniyun ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyun. Kata Ibnu Abbas, rabbaniyun alladzina yuallimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibarihim. Mereka yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang sedikit atau ilmu-ilmu yang kecil sebelum mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang besar. Nah, ini menjadi iskal sekarang di sosial media. Ya. Jelas sampai sini? Berbicara, membahas di sosial media, dia bikin postingan dengan postingan yang seakan-akan semua pembaca tahu isinya. Ya. Semua pembaca tahu isinya. Jelas sampai sini? Padahal yang membaca itu ada yang tidak bisa baca Iqra, ya. Namanya postingan sosial media, semua orang bisa baca. Kalau di post di post publik ya. Ya. Semua orang bisa baca. Giliran ada orang terfitnah dalam artian salah paham dengan kalimatnya, ya, salah memahami, salah ini, kemudian dia menanyakan, protes dan semacamnya, atau dianggap ini ucapannya, terus dia bilang, wah, ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Kalau kamu tujukan untuk kamu sendiri, ngapain di publik? Ya kan? Ngapain? Ini nasihat untuk diri saya sendiri, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ngapain di publik, di sosial media kalau ente mau nasihati diri sendiri? Ya. Ketika dia tulis pembahasan ini yang paham masalah ini cuman orang yang belajar usul fikih misalnya level sekian, yang dasar-dasar pun tidak tahu itu masalah. Dia posting di sosial media. Bikin fitnah, dalam artian fitnah di sini dalam artian ada orang yang salah paham karena memang ilmunya belum sampai, ada yang suudzon sama dia, ada yang kok begini, macam-macam. Muncullah reaksi yang beragam, ada yang setuju. Siapa yang setuju? Yang sudah belajar ilmu itu, yang sampai di situ. Banyak yang tidak setuju, ada yang mengingkari, ada yang cuma like tok, setuju tok, ya kan? Setuju, padahal dia tidak paham apa ini maksudnya, like aja karena ustadz yang posting gitu ya. Ya. Dia tidak paham apa maksudnya. Ya. Ketika ada yang mengkritik, dia bilang, makanya belajar ini dulu baru paham. Tapi ini postingan umum, tidak ada. Seharusnya yang kamu postingan yang bisa dipahami oleh semua orang. Kalau kamu posting ilmu terus kamu katakan ini bukan untuk anda, kamu kalau memahami punya saya belajar ini dulu. Kalau begitu jangan posting di tempat umum, semua orang bisa baca masalahnya. Kalau kamu tujukan untuk teman-teman kamu, ya tag aja teman-temanmu yang memang sudah belajar ilmu itu supaya kalian diskusi sendiri, kan begitu. Ya, ini kesalahan, salah satu hal yang merusak di zaman sekarang adalah ya ketika orang sudah punya ilmu, ya tidak kita lakukan yang posting ini berilmu betul, cuman kekeliruannya dia adalah memposting suatu bahan materi yang tidak dipahami oleh semua orang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Haditsun nas bima ya'rifun. Ya, kamu ngobrol di depan orang dengan sesuatu yang mereka tahu, dengan bahasa yang mereka tahu, dengan istilah yang mereka tahu, dengan kaidah yang mereka sudah bisa pahami. Kalau tidak, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara ucapan kamu yang tidak jelas atau yang tidak dipahami oleh orang? Maka yang butuh dipahami oleh setiap penggiat media sosial, apapun yang kamu tulis di sosial mediamu itu disaksikan oleh banyak orang. Itu kayak kamu tabligh akbar di depan mereka semuanya. Jelas sampai sini? Nah, ketika kamu tabligh akbar di hadapan mereka semua, terus kamu menyampaikan pembahasan tinggi seperti itu, ada yang tidak paham, ada yang protes, ada yang menyalahkan karena mereka nggak paham, ya jangan kamu salahkan mereka. Jangan kamu katakan, kali bapak yang sana jangan hadir dulu di sini, ya belajar dulu baru ikut. Loh, kamu tabligh akbar masalahnya. Siapa? Tabligh akbar kan umum. Kecuali kalau kamu majelis khusus, ada orang datang ke situ, iya kita bilang kamu jangan ikut dulu, belajar ini dulu.
Nah, ini kekeliruan yang ada sekarang adalah menjadikan sosial media itu sebagai lahan dakwah yang sifatnya apa? Sifatnya spesifik, yang seharusnya materi itu hanya diajarkan di kelas khusus. Paham? Nah, namanya sosial media, semua orang, maka hendaknya yang disampaikan di situ adalah info yang dibutuhkan oleh publik dan ilmu yang dibutuhkan oleh publik. Itu saja. Adapun ilmu yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang, ya, yang mengundang keributan karena yang baca dari banyak aliran dan sekte, ya, banyak afiliasi, yang enggak usah diposting sosial media. Ya. Kecuali tadi kawan-kawan kamu sendiri, ya, batasi friend list kamu dengan teman-teman kamu sendiri yang sepemahaman, ya, udah. Tapi kan masalahnya ini tadi. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Baik, kita kembali. Kata beliau rahimahullah, kalau seorang melakukan itu, maka dia akan menjelaskan permasalahan dengan jelas, mengungkap apa-apa yang sebenarnya butuh diungkapkan. Wa tanqashiful mushkilat, akan hilang semua mushkilat bagi para pembaca atau bagi para pendengarnya. Wa yattali'u 'alal ghamid, hal-hal yang rumit yang tersembunyi bisa diketahui. Wa hilul mu'dalat, dan masalah yang berat bisa dipecahkan. Mu'dalat dari kata iya, yakni membuat seorang itu lemah, lelah, capek memikirkan, tidak dapat solusinya. Namanya hilul mu'dalat, ya, bisa memecahkan atau ya memecahkan hal yang rumit. Ya. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ya'rifu madzahibal ulama warrajiha minal marjuh, hendaknya dia mengetahui madzahib para ulama, warrajih minal marjuh. Perhatikan An-Nawawi mengatakan apa? Ar-rajih minal marjuh. Kapan itu ar-rajih minal marjuh? Kalau kamu sudah belajar semuanya. Jangan baru belajar ilmu fikih sudah rajih marjuh. Dah sampai sini? Ya. Ar-rajih wal marjuh ini dikenal dengan ilmu ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi di kalangan ulama dalam mempelajari fikih ada dua, ada ilmu fikih, ada ilmu ikhtilaf. Ya. Ilmu fikih yaitu tadi belajar fikih di atas satu mazhab dulu. Ya. Ilmu ikhtilaf yang kita kenal dengan perbandingan mazhab, fikih muqaran. Itulah di situ ada rajih, ada marjuh, betul. Tapi kalau di awal belajar fikih tidak ada fikih ikhtilaf, tidak ada fikih muqaran, tidak ada rajih marjuh. Ikut belajar satu mazhab saja dulu di awal belajar fikih. Nanti kalau sudah sampai di tahap yang disebutkan di sini oleh Nawawi, baru dia belajar fikih perbandingan. Misalnya dia sudah kuasai fikih Hanabilah, dia sudah bagus di fikih Syafi'iyah, baru dia belajar fikih apa mazhab-mazhab yang lain. Jangan satu mazhab belum dia kuasai sudah belajar yang lain, goncang dia nanti, ya, tidak kuat, tidak ada pegangannya. Berenang dan dia tidak bawa pelampung, padahal dia tidak bisa berenang. Di lautan ilmunya para ulama, dia nimbrung di situ, nggak punya pegangan. Kalau dia sudah kuasai satu mazhab, dia sudah punya pegangan, terjun ke lautan ilmu para ulama, dia bisa selamat darinya. Jelas ya, tidak bingung, tidak terombang-ambing arus. Kenapa? Dia punya tali, ya, dia sudah punya pegangan. Maka mengetahui mazhab ulama, mengetahui rajih wal marjuh nanti bukan dilarang, ya, bukan berarti fikih tidak boleh mentarjih, enggak, karena tarjih pun ada di dalam mazhab. Kalau berbeda antara, kalau dalam mazhab Syafi'iyah yang pernah kita bahas, kalau berbeda antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, kita rajihkan apa? An-Nawawi misalnya. Ada rajih tarjih juga, tapi tarjih internal mazhab, tapi itu tarjih juga. Lihat sampai sini. Nah, tarjih yang melibatkan semua mazhab nanti kalau dia sudah apa? Sudah bagus pemahaman fikihnya. Iya. Wa yartafi'u 'anil jumudi ala mahdhi taqlid. Ya, sehingga dia bisa terangkat dari sifat kaku gara-gara taklid. Ya. Di awal taklid dulu, nanti kalau sudah bagus ilmunya, baru kamu apa? Jangan terlalu kaku dengan madhabmu. Jangan hanya memegang atau memilih beramal dengan madhabmu. Kalau memang nanti kalau sudah sampai di tahap yang tinggi, kamu memandang pendapat madhabmu lemah, tinggalkan. Beramal dengan madhab yang lain, tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nawawi rahimahullah, banyak pilihan-pilihan pendapat-pendapat Nawawi menyelisihi mazhab Syafi'iyah, walaupun tidak apa namanya, bukan mayoritas, ya, minoritas pendapat An-Nawawi, ya, menyelisihi mazhab, tapi kebanyakan pendapat beliau sesuai dengan mazhab, ya. Wa yaltahiqu bil a'immatil mujtahidin. Nah, kalau sudah sampai level lebih tinggi lagi, dia bisa mengikut ke derajatnya imam-imam mujtahidin.
wa yuqaribuhum in waffaqahum, dan dia bisa mendekati mereka in waffaqallah, kalau Allah memberikan taufik kepadanya. Lihat jenjangnya disebutkan oleh Nawawi. Belajar dasar, belajar semuanya. Sudah punya basic di setiap ilmu, sudah bagus, sudah kuat. Terus dalam masalah fikih sudah kuasai mazhab tertentu, mau Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yang penting punya pegangan dulu. Setelah bagus, baru kamu lompat ke level berikutnya, melihat pendapat-pendapat yang lain. Karena kalau dari awal kamu ingin memilih pendapat, apa dasarmu mau memilih? Ini yang roji menurut siapa? Menurut ustadz itu, berarti menurut pendapatnya itu, bukan menurut roji menurut kamu, ya kan? Nah, maka yang paling aman adalah daripada taklid kepada ustadz, mending taklid kepada Imam Nawawi, lebih tinggi ilmunya, ya kan begitu? Kalau kita boleh memilih taklid kepada Nawawi atau yang lain, mending taklid kepada Nawawi dibandingkan ustadz-ustadz masyayikh yang ada di zaman sekarang. Tidak diragukan, Nawawi berkali-kali lipat keilmuannya dibandingkan ulama yang ada di zaman sekarang. Ya, kalau boleh taklid kepada guru, taklid kepada Nawawi lebih utama, taklid kepada Syafi'i, kepada Ahmad lebih utama, lebih kepada Imam Malik. Jelas ya? Taib, maka penuntut ilmu pemula tugas dia taklid, ngikut saja dulu sampai dia punya ilmu sendiri, baru kemudian dia apa? Memilih. Ya. Kalau dia bisa lebih berilmu lagi daripada itu, naik ke tingkatan ijtihad. Nah, ini tingkatan ijtihad kata beliau. Kalau Allah memberikan taufik kepada dirinya. Wabillahi taufiq, intaha kalaman Nawawi. Baik, ini selesai. Walillahil hamd, bab berkenaan dengan adabul daris, adab tentang murid. Ini cukup panjang ya, rahimahullahu taala. Beliau membahas berkenaan dengan adab-adab murid. Bab yang terakhir di sini adalah adabun yashtariku fiha al-alim wal muta'allim. Adab-adab yang bersekutu padanya guru dan murid. Dua-duanya membutuhkan adab ini. Jadi sudah disebutkan di awal adab khusus untuk guru, kemudian adab khusus untuk murid. Di sini adab gabungan antara guru dengan murid yang dibutuhkan oleh dua-duanya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nawasil gadan biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.